Halo semuanya, selamat datang di channel Reyok TV. Hari ini, kita akan membahas skandal yang membuat Hollywood terkejut, yaitu pesta-pesta ekstrim P. Diddy. Dengan tuduhan perdagangan manusia, pesta rahasia, hingga isu tamu-tamu berpakaian ala Barbie Harajuku di dalamnya. Semuanya terungkap dari kesaksian mengejutkan Tanya Welles, seorang musisi yang pernah hadir di acara tersebut. Sebelum kita masuk ke kesaksian dari Tanya Welles, mari kita pahami dulu konteks dari kasus ini. P. Diddy, seorang rapper sekaligus produser terkenal, tengah menghadapi tuduhan berat. Mulai dari perdagangan seks, pemerasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Saat ini, Diddy sedang ditahan dan menunggu persidangan federal pada tahun 2025. Kasus ini membawa cerita-cerita mengejutkan dari masa lalu P. Diddy ke permukaan. Salah satunya diungkap oleh Tanya Welles, yang hadir di sebuah pesta yang tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Tanya Welles, seorang musisi yang sempat hadir di pesta Diddy pada tahun 2018, memberikan kesaksian dalam film dokumenter TMZ. Dia mengungkapkan bahwa di acara tersebut, terdapat anak-anak yang tampak seperti orang dewasa yang berpakaian ala Barbie Harajuku. Menurut Tanya, mereka berpakaian seperti boneka Jepang Harajuku dengan bibir merah, gaya imut dan seksi yang tampak tidak biasa. Tanya menceritakan bahwa dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tamu-tamu yang diduga anak-anak itu tampak seperti kurcaci, karena tubuhnya yang kecil dan berpakaian dengan kostum yang sangat berani. Tanya juga mengungkapkan suasana pesta yang jauh dari kata normal. Menurutnya, dinding dan langit-langit di pesta itu dilapisi dengan cermin, membuat setiap sudut ruangan memantulkan bayangan para tamu yang sedang berpesta, bahkan beberapa di antaranya melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Bayangkan, pesta berlangsung hingga pagi hari dengan suasana yang begitu liar. Tanya mengaku melihat tamu-tamu yang mabuk dan di bawah pengaruh obat, melakukan tindakan tidak senonoh di berbagai sudut ruangan, baik di lantai, sofa, atau di tempat lainnya. Seperti yang diceritakannya, pesta ini jauh berbeda dari pesta-pesta selebriti pada umumnya. Menanggapi kesaksian Tanya, pihak P. Diddy memberikan pernyataan resmi. Pengacara P. Diddy membantah semua tuduhan ini dan menyebutnya sebagai fitnah yang tidak berdasar. Mereka juga menyebut bahwa Tanya tidak memiliki kredibilitas dalam memberikan kesaksian. Saat ini, Diddy mendekam di pusat penahanan Metropolitan Brooklyn sambil menunggu proses persidangan yang akan dimulai tahun depan. Sumber-sumber menyebutkan bahwa dia berada di unit khusus bernama Fornort, tempat narapidana memiliki akses terbatas ke beberapa fasilitas seperti meja pingpong, video game, bahkan akses ke buku dan film. Diddy mungkin bisa menikmati sedikit hiburan di penjara, tapi ini tentu tidak bisa menggantikan kehidupan mewah yang biasa ia jalani di luar sana. Bagaimana persidangan ini berjalan akan menentukan nasibnya ke depan. Kasus ini menjadi pembicaraan hangat dan publik pun terbelah dalam menanggapi kasus P. Diddy ini. Banyak yang mempercayai kesaksian para korban dan mengecam perbuatan Diddy. Sementara sebagian lainnya menganggap bahwa tuduhan ini terlalu berlebihan dan mungkin sekadar rumor. Skandal P. Diddy ini menjadi salah satu kasus yang paling kontroversial di Hollywood tahun ini. Dari pesta-pesta ekstrim hingga kesaksian Tanya Welles, ada banyak misteri yang belum terungkap. Dengan persidangan yang dijadwalkan pada tahun depan, kita hanya bisa menunggu apa yang akan terungkap di pengadilan. Sampai persidangan dimulai, publik tentu akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Apapun yang terjadi, kasus ini memberikan gambaran yang mengejutkan tentang sisi gelap dari kehidupan mewah selebriti.
Bagaimana menurut kalian? Apakah P. Diddy benar-benar terlibat dalam kegiatan yang tak senonoh ini? Ataukah ini hanya konspirasi untuk menjatuhkan karir dan reputasinya? Jangan ragu untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update terbaru seputar skandal P. Diddy dan berita menarik lainnya di dunia hiburan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Halo semua, selamat datang di channel Reyok TV. Kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai jadi perbincangan. Mulai dari wawancara ikonik Justin Bieber yang disinyalir memberi kode misterius tentang P. Diddy, hingga rumah mewah P. Diddy yang bikin calon pembelinya kabur. Belum lagi, konspirasi di balik video musik Taylor Swift yang kabarnya sindiran untuk P. Diddy dan gengnya. Semua ini menarik perhatian publik. Benarkah ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi? Yuk, simak video ini sampai habis. Pertama, kita akan masuk ke momen ikonik yang kini kembali viral di media sosial. Dua wawancara Justin Bieber yang membuat banyak orang berspekulasi kalau dia seolah memberi kode-kode soal masa lalunya dengan P. Diddy. Di wawancara Jimmy Kimmel tahun 2011, Justin terlihat seakan ingin membicarakan hubungannya dengan P. Diddy secara lebih mendalam. Tapi P. Diddy langsung memotong dan mengatakan, "Kita berteman dengan cara yang aneh. Dia sudah seperti adik laki-lakiku." Pernyataan ini membuat fans Justin dan netizen bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan cara yang aneh? Bahkan, banyak yang menduga kalau P. Diddy secara sengaja menghentikan Justin, seolah memberi peringatan agar tidak bicara terlalu banyak. Dan menariknya, video wawancara ini kemudian dihapus dari channel YouTube Jimmy Kimmel, yang semakin menguatkan dugaan ada yang ingin disembunyikan. Di wawancara lain pada tahun 2020 bersama Apple Music, Justin kembali mengingat masa mudanya. Dia bilang, "Masa laluku sangat gelap, aku merasa hancur." Lagi-lagi, ini menimbulkan spekulasi, apakah kata-kata Justin tersebut merujuk pada masa lalunya yang melibatkan P. Diddy. Justin bahkan menyebut, kalau orang-orang di sekitarnya dulu mengaku mencintainya, tapi sebenarnya justru memperlakukannya dengan buruk. Kita beralih ke topik yang tak kalah menarik. Rumah mewah P. Diddy di Beverly Hills yang tak kunjung laku terjual, meski sudah 2 bulan dipasarkan. Rumah ini pernah digeledah oleh pihak kepolisian terkait berbagai tuduhan kriminal, termasuk perdagangan manusia dan pemerkosaan. Meski rumah ini dilengkapi berbagai fasilitas mewah, seperti kolam renang besar, teater, hingga lapangan basket, para calon pembeli justru merasa takut saat masuk ke rumah ini. Bahkan, seorang calon pembeli langsung kabur bersama istrinya setelah melihat ke dalam rumah. Menurut agen properti, harga rumah yang mencapai $61,5 juta juga membuatnya sulit terjual. Beberapa orang menduga rumah ini menyimpan aura negatif karena pernah dijadikan tempat aktivitas yang tidak biasa. Dengan segala fasilitas mewahnya, rumah ini malah dianggap membawa hawa misterius yang membuat banyak orang enggan memilikinya. Selanjutnya, konspirasi yang beredar tentang video musik Taylor Swift. Banyak yang bilang bahwa Taylor Swift menyindir P. Diddy dan gengnya dalam video ini. Bahkan, sebagian orang percaya bahwa video tersebut menggambarkan kematian 3 ikon musik besar, yaitu Michael Jackson, Levi, dan Aaliyah. Di adegan awal, Taylor tampak bangkit dari kuburan dengan wajah zombie ala thriller milik Michael Jackson. Ada juga adegan Taylor yang duduk di atas pesawat dan memotong sayap, seolah menggambarkan kecelakaan pesawat yang dialami Aaliyah.
Uniknya, video musik ini dirilis pada 25 Agustus tahun 2017. Banyak yang menduga tanggal itu adalah simbol dari tanggal kematian Levy, Michael Jackson, dan Aaliyah. Ketiganya meninggal di tanggal yang sama, meskipun pada tahun dan bulan yang berbeda. Dan yang terakhir, tentu saja kita tidak bisa mengabaikan kasus hukum yang saat ini sedang menjerat P. Diddy. Dia ditangkap pada September tahun 2024 dengan berbagai tuduhan, mulai dari perdagangan manusia hingga kekerasan seksual. Kasus ini semakin berkembang dengan munculnya banyak korban yang mengaku mengalami pelecehan di tangan Diddy. Beberapa korban adalah nama besar di Hollywood dan mereka semua menuduh Diddy melakukan berbagai tindakan yang sangat mengejutkan. Pengacara Diddy berkeras kalau kliennya tidak bersalah dan menegaskan bahwa semua tuduhan ini hanyalah untuk merusak reputasi Diddy. Namun, opini publik semakin liar dan banyak yang merasa ada konspirasi besar di balik kasus ini. Jadi, apakah Justin Bieber benar-benar menyampaikan kode-kode tersembunyi tentang masa lalunya dengan P. Diddy? Benarkah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang aneh itu? Dan bagaimana dengan rumah mewah P. Diddy yang tak laku terjual? Apakah menyimpan kisah misterius di baliknya? Dan untuk Taylor Swift, benarkah lagu miliknya adalah pesan tersembunyi untuk mengungkap rahasia kelam di balik kematian ikon-ikon musik dunia? Semua ini mungkin akan terus menjadi spekulasi, tetapi satu hal yang pasti, kasus P. Diddy ini membuka banyak mata dan menimbulkan pertanyaan besar tentang sisi gelap industri hiburan Hollywood. Bagaimana menurut kalian? Apakah semua ini hanya kebetulan atau memang ada rahasia besar yang tersembunyi? Tulis komentar kalian di bawah, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih sudah menonton.